bisnis menarik. Usaha yang harus saya ulik. Selamat siang, Mbak. Siang. Saya dari jendela usaha. Oh iya. Apa sih Mbak rumah kenari itu, Mbak? Ini peternakan kenari merah. Kenari merah ini adalah kenari hasil silangan. Kita menyilang sendiri. Itu silangan dari kenari import dengan kenari lokal. Nah, proses penyilangannya itu sendiri, apakah bibit jantannya itu yang dari import atau dari Indonesia sendiri ada bibit-bibit jantan yang berkualitas juga? Kalau saya di sini menyilangnya dari jantannya itu dari import, yang awalnya itu dari Yorkshire sama Lancashire, disilang dengan betina yang lokal. Nah, menghasilkan berarti sudah lokal gitu. Nah, silang lagi sehingga menghasilkan yang jenis warna merah gitu. Peminatnya sangat banyak untuk diternakan lagi, untuk dilombakan, juga untuk hobi untuk rumahan gitu. Mbak, kelebihan burung kenari ini apa sih, Mbak? Selain warnanya yang indah, apalagi sih Mbak kelebihan dari burung? Suaranya juga bagus, suaranya, volume suaranya. Jadi dari warnanya merah, sangat merah, terus bodinya juga postur tubuhnya bagus. Juga dengan suaranya kenceng juga, apalagi kalau dilatih lagi itu lebih bagus lagi. Rupanya banyak pula kenari palsu beredar di pasar. Ini akibat tingginya permintaan konsumen, tapi tidak diikuti oleh pemahaman yang baik oleh pembeli. Sebagian ada yang palsu, nah itu kalau yang palsu biasanya dikasih jat pewarna, pigmen namanya. Nah, pigmen itu dikasih dari makanannya, biasanya makanan di sini dikasih jat pewarna, tapi nanti setelah ganti bulunya berubah, jadi kembali ke warna aslinya. Misalkan dari warna kuning dikasih pigmen jadi merah, nanti ganti bulu jadi berubah warnanya jadi kuning lagi gitu. Beda. Kalau di sini 100% asli. Apa jadi buktinya, Mbak? Dari gennya memang sudah asli. Mbak Yeni bisa lihat seperti gini, ini yang anakan. Nah, kalau yang asli ini anaknya tidak langsung merah, Mbak. Nah, jadi masih putih-putih seperti ini. Nanti prosesnya setelah itu ini ada sedikit merahnya sudah keluar. Ini yang sudah merah banget seperti gini. Nah, ini sudah merah sekali. Ya, ini udah setahunan. Nanti dia di full merah sampai usia 1 tahun. Warna bulu dan suara kenari ternyata sangat mempengaruhi harga jual burung ini. Karena itu, Wiga tidak asal memilih bibit. Kalau yang anak itu minimal dari 500 sampai 2,5 juta per ekor. Jadi tergantung dari kualitasnya. Jadi dilihat dari kualitasnya bukan dari usia. Itu kalau untuk anak, untuk yang dewasa sekitar 5 juta ke atas. Kendalanya untuk membuat breeder di rumah seperti ini apa sih, Mbak? Apa justru lebih gampang di rumah? Justru kalau untuk beternak kenari merah ini lebih gampang. Jadi lebih praktis gitu. Jadi tidak harus memerlukan tempat yang besar, tapi dengan tempat yang cukup kecil, karena dengan kandang-kandangnya cukup dengan kandang-kandang yang seperti segini sudah cukup. Jadi udah harus dengan tempat yang terlalu besar kita udah bisa breeder. Burung mungil ini memiliki aneka jenis. Namun, rumah kenari hanya memelihara 2 jenis kenari saja. Kalau jenis kenari sih banyak ya, Mbak. Kayak ini kenari merah, ada Yorkshire, ada Lancashire, terus juga Blackthroat, Wattlesracher, banyak sekali. Cuman khusus di sini di rumah kenari itu mengkhususkan kenari merah. Kenari merah Kenari merah ada 2 jenis, Mbak, untuk kenari merah. Kalau yang polos seperti ini merahnya, ini disebutnya red intensive. Red intensive. Ini polos gitu ya, merah tapi polos. Nah, untuk satu lagi red vector seperti ini, Mbak. Nah, yang ini ada flek hitamnya. Ada hitamnya, cantik ya, Mbak. Ada flek hitamnya. Itu karena ada keturunan dari red siskin. Jadi lebih banyak yang mana yang terjual, Mbak? Red vector atau red? Dua-duanya juga dibutuhkan juga ya, Pas. Tergantung selera sama pehobi. Kalau untuk yang red intensif kebanyakan dia untuk ke lapang, buat diadu lomba, buat lomba ya. Warnanya atau suara? Otomatis dengan warna dengan suara. Ya, kalau untuk yang red vector ini biasanya untuk diternakin lagi, Mbak. Diternakin lagi dia untuk menaikkan warna anaknya nantinya. Saya jadi ingin tahu bagaimana sih cara mengembangkan burung kenari? Mulai dari penyilangan sampai kenari siap jual. Pemeliharaannya sangat gampang sekali. Setiap hari kita cuma kasih makan, membersihkan kandang, kasih makan.
menghasilkan telur kenari berkualitas, indukan harus dikawin silangkan satu sama lain. Setiap ekor burung kenari memiliki pasangan sendiri-sendiri. Ini ada jantan sama betina. Nah, ini jantannya, betinanya ini, Mbak. Dia udah kawin dan udah mengeram, Mbak. Betinanya, ini proses penyelangan memang betinanya diam saja atau enggak. gimana? Mbak? Sebelumnya dia kan kawin. Oh, itu jalan. Setelah kawin, dia akan bertelur nih, Mbak. Setelah ini ada telur-telurnya. Proses perkawinannya sendiri berapa lama sih, Mbak? 1 hari, 2 hari? Kalau proses penyelangannya itu? kawinnya sih dia nggak setelah kawin nggak lama, semingguan dia akan bertelur, Mbak. Oh, Akan bertelur. Untuk telurnya ini ada 2 sampai 4. Nah, yang ideal itu ketika proses penyelangan selesai, telurnya itu bagusnya ketika hanya 2 aja atau banyak sih, Mbak? Untuk telur kenari antara 2 sampai 5 telur, Mbak. Setiap kali dia bertelur. Nah, tapi tergantung dengan cuaca juga. Cuma kalau sedang cuaca lagi bagus berarti dia akan bertelur banyak gitu. Setelah bertelur kita tunggu 14 hari, Mbak. Itu bisa dilihat betinanya kembali mengerami telurnya. Itu berapa lama dia raminya, Mbak? 14 hari. 14 hari. Setelah 14 hari dia akan si telurnya akan netas. Ini Mbak contohnya yang sudah menetas. Ini baru usia 2 hari. Lucu. Ini untuk usia seperti ini makanannya apa sih, Mbak, buat yang baru menetas ini? Ya, jadi bukan lucunya. kita yang ngasih makan, Mbak Yeni. Jadi si induk jantan betinanya sendiri yang langsung ngasih makan. Makanannya apa kalau buat betinanya sendiri? Ini semua sudah kita sediakan. Apa aja nih, Mbak, jenisnya, Mbak? Ini telur, ini millet namanya, sama air minum. Terus juga ada sayur. Ini multivitaminnya, Mbak. Oh, ada vitamin juga. Multivitaminnya ini namanya CD sama pasir impor untuk kalsiumnya. Oke, jadi si betinanya yang kita berikan pakan, kemudian memberikannya lagi kepada anak-anaknya jadi itu. si anaknya langsung dilolos sama induk jantan. Itu anak-anaknya itu di situ saja ya, Mbak, ya? Tidak dipindahkan Oh, atau enggak. bagaimana? Nanti diraminkan sama betinanya. Setelah menetas dan memasuki usia 2 hari, induk masih memberikan makanan ke anak-anak kenari. Ketika berusia 2 pekan, kaki anakan kenari ini lalu diberikan ring atau cincin. Ring tersebut berfungsi sebagai penanda bahwa anakan kenari ini belum bisa terbang. Usianya 7-8 bulan sudah bisa dikawinkan, sudah produksi. Dia sudah siap 8 ya. bulan. Untuk sekali penyelangan tuh betina bisa menghasilkan 5 telur. Berapa kali sih si betina itu masih bisa produktif, Mbak? Per 40 hari sekali, Mbak. Jadi setiap 40 hari sekali dia terus nggak berhenti produksi terus gitu. Untuk usia betina sendiri sampai akhirnya dinyatakan tidak bisa berproduksi lagi. Itu jadi tergantung dari kondisi si indukannya gitu. Cuman kalau di sini karena pemberian makanannya, pemberian gizinya cukup bagus, jadi si jantan betina usia 2-3 tahun, bahkan jantan ada yang sampai 5-6 tahun masih produksi. Oke, ini sudah usianya berapa, Mbak, yang itu? 2 mingguan. Aku mau lihat yang udah berbentuk anak-anakan ya, Mbak, ya? Nah, yang sudah bisa makan sendiri, ini usia 1 bulanan, Mbak. Bulanan. Jadi dia sudah bisa terbang. Ini sudah bisa terbang, dia sudah bisa makan sendiri. Sementara itu induk jantan betinanya kan sudah beranak lagi. Jadi ini sudah. Nah, ini mulai tampak tuh, Mbak, warna merahnya udah mulai muncul. Oke. Menginjak usia 1 tahun, warna bulu kenari ini berubah menjadi merah. Saat saya melihat sekeliling rumah kenari milik Wiga, ada beberapa burung yang ditempatkan di sarang. Ternyata burung tersebut adalah jantan yang masih remaja dan belum layak untuk dikawinkan. Agar selalu sehat, Wiga menyemprotkan desinfektan ke kandang burung kenari. Selama ini sih untuk kan di burung katanya ada virus flu burung. Nah, itu kita bisa tanggulangi dengan desinfektan. Kita semprotkan ke kandangnya, Mbak. Jadi untuk menjaga virus-virus. Jadi virus-virus yang ada di dalam kandang ini semua mati. Makanan kenari-kenari ini pun harus diperhatikan. Kalau untuk makanan dia udah harus disiapkan lebih dari yang sudah dewasa karena dia masa produktif supaya daya tahan tubuhnya kuat dan pertumbuhannya lebih cepat gitu. Terus kandang juga harus besar dia untuk pertumbuhan. Jadi olahraganya harus cukup
supaya dia bodinya lebih besar lagi. Pemeliharaannya sangat gampang sekali. Setiap hari kita cuma kasih makan, membersihkan kandang, ngasih makan. Kalau ini lebih bagus lagi dijemur langsung dengan matahari langsung, itu supaya lebih bagus lagi. Itu cukup segitu sudah dia untuk kasih makan anak dan sebagainya, dia akan makan sendiri gitu untuk kenarinya. Jadi kita sih nggak usah, nggak terlalu repot. Nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih keuntungan yang sudah didapatkan oleh Mbak Wida dan suami selama memelihara burung-burung kenari ini. Sudah berapa lama, Mbak? 7 tahun, Mbak. 7 tahun Ya. loh. Dan sampai sekarang masih eksis, bahkan kesulitan untuk melayani permintaan Betul, pelanggan, ya. Mbak, ya. Permintaan pelanggan justru kita sementara waktu ini masih belum tercover. Iya. Artinya pasarnya luas. Iya. Tapi yang budidayanya masih sedikit karena sengaja rumah kenari ini burung-burungnya sehat, original, Betul. tidak palsu, Ya. dan berkualitas tinggi. Dan sama dengan kembali tetap bersama kami. Untuk harga rata-rata 500 sampai 2,5 juta, kita ambil harga rata-rata 1 juta setiap bulannya. Dengan banyaknya penghobi burung kenari, keuntungan yang diraup oleh Wiga pun terbilang tidak sedikit. Apalagi tiap ekor kenari ini dijual dengan harga Rp500.000 sampai Rp5 juta. Kita pertamanya langsung memang beli banyak kenari, Mbak. Dari di seluruh Bandung kita ambil kenarinya yang terbaiknya. Kita ambil terbaiknya, kita sortir mana yang betul-betul asli, mana yang palsu. Nah, yang asli itu kita silangkan dengan kenari impor, yaitu Yorkshire dengan Lancashire dan Red Siskin. Itu per ekornya sekitar 3,5 juta ke atas per ekornya. Dan kita beli ada puluhan ekor ya, Mbak, ya. Cuma karena kan memang burung impor itu memang nggak bisa bertahan lama karena beda iklim, beda cuaca di kita. Jadi setelah dikawinkan pada mati, tapi kita udah dapat keturunannya, jadi udah dapat yang silangannya dari sini gitu. Produksinya belum 100%, jadi masih 40%. Kalau sudah 100% mungkin 100 ekor lebih untuk per bulannya. Hal itu terjadi karena begitu banyaknya permintaan, tapi Ya, kita bisa memenuhi. Kita nggak bisa memenuhi, ya betul. Jadi anakan yang ada itu kita jual, cuman sebagian sedikitnya yang kita untuk regenerasinya. Jadi belum 100% produksinya. Artinya ketika orang datang ke sini maksa gitu ya, Mbak, saya mau beli, Ya. ini belum siap gitu. Betul, kebanyakan permintaan dari luar pulau, Mbak, itu yang kita nggak bisa tahan. Jadi karena mereka jauh datang ke sini, otomatis mau nggak mau kita harus kasih kenari yang ada, mau yang dewasa ataupun yang anak gitu. Berapa sih, Mbak, kalau mereka nawar biasanya ke sini, Mbak, dengan jumlah tertentu Ya, atau kalau yang untuk harga, fantastis gitu? ya kalau untuk harga kita tidak ada tawar menawar, Mbak. Jadi sudah ada harga khusus disesuaikan dengan kualitas gitu. Jadi sudah harga pas kalau harga di sini. Yang terjual itu sekitar 40 sampai 50 ekor setiap bulannya. Total keseluruhan? Total keseluruhan untuk harga rata-rata 500 sampai 2,5 juta, kita ambil harga rata-rata 1 juta. Setiap bulannya kurang lebih 40 jutaan. Wow, Ya. itu udah bersih ya? Untuk kenari sih, untuk makanannya nggak terlalu mahal, Mbak. Paling sebulan itu saya hanya mengeluarkan 2-3 juta untuk pemeliharaan dan untuk pemberian makanan dan untuk pegawai. Jadi keuntungannya lebih besar, Mbak, gitu. Dan Kalau 100% kalau kira-kira sudah berapa, Mbak? kalau sudah 100%, hitung rata-rata 1 juta mungkin udah 100 jutaan gitu. Nah, itu sangat menguntungkan sekali, terutama untuk apalagi buat ibu-ibu ya, kalau mau home industry di rumah sekalian, keluarga juga terkontrol dan kita bisa bikin usaha sendiri, itu bisa dilakukan di rumah. Karena untuk kenari merah dan untuk cara-cara beternak pasti kita kasih tahu gitu. Sulit nggak sih, Mbak, buat ibu-ibu rumah tangga? Kalau Enggak. Mbak Wika kan udah berhasil nih, tapi Ya. dulu sempat mengalami kesulitan nggak sih waktu awal-awal? Kalau saya memang dulu awalnya agak sulit, Mbak, karena kan harus pencarian bibit dulu, terus untuk penyilangan dan sebagainya. Cuman kalau orang sekarang mau ambil dari rumah kenari, itu tinggal meneruskan, Mbak, tinggal menyilangkan langsung, karena di sini memang sudah keturunan dan sebagainya itu sudah di set gitu ya. Jadi orang yang mau ternak di sini sih tinggal meneruskan saja gitu. Jadi nggak sulit sekali. Bisnis burung kenari akan berkembang nggak sih, Mbak? Atau ini hanya tren-tren belaka kayak ikan arwana gitu? Ya, kalau khusus kenari merah itu stabil, Mbak. Bahkan untuk kedepannya kita bisa
kembangkan lebih banyak lagi. Makanya sekarang juga saya juga lagi membina tenan-tenan. Jadi ada kelompok-kelompok yang binaan dari Rumah Kenari, itu indukan dari Rumah Kenari. Nanti setelah mereka produksi, kita gabung, kita pasarkan gitu. Nah, yang ingin memulai usaha kenari, ada tips khusus dari Wiga. Supaya rumah tangga tetap jalan, Ya. tapi bisnis burung juga tetap jalan gitu, Ya, Mbak. kalau kenari ini pembeli datang langsung, Mbak. Pembeli datang langsung, juga banyak yang per telepon. Jadi telepon, minta dikirim, jadi kita nggak usah repot-repot, kita langsung kirim gitu, ada ekspedisinya. Sebelumnya berawasi dari hobi suami ya, yang hobi ke burung, dari situ kita belajar ke buku, untuk belajar ke peternak-peternak, sampai akhirnya kita mendapatkan ilmu untuk beternak kenari. Dan untuk meyakinkan ke pelanggan sih, memang sebelumnya nggak gampang. Cuman sekarang karena sudah pada tahu kalau Rumah Kenari itu asli, jadi orang sudah percaya gitu, Mbak. Malah Sudah nyari sistemnya ya, Mbak, udah kepercayaan, betul. Malah dicari gitu, malah orang pada datang dan nggak lihat barang, kita telepon langsung dikirim gitu. Jadi orang sudah sistemnya kepercayaan untuk sekarang. Hobinya itu siapa aja, Mbak? Penghobinya banyak sekali, Mbak. Itu jadi mulai dari pejabat, pengusaha, sampai kalangan menengah bawah. Mereka kalau yang hobi otomatis untuk beternak, untuk dilombakan, juga untuk hobinya sendiri gitu. Wow, luar biasa. Ya, pasarnya sangat banyak. banyak, Mbak. Pasarnya banyak sekali. Pasarnya banyak sekali dan permintaan juga cukup sangat banyak. Makanya produksi juga kita belum mencukupi gitu. Terima kasih ya Mbak Wiga ya, udah diajak berkeliling ke peternakan kenari. Ternyata saya baru tahu kenari itu indah dan suaranya juga merdu gitu ya Mbak ya. Oke, untuk didengar. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang saya tadi dengan Mbak Wiga, seorang ibu rumah tangga yang sukses mengelola peternakan kenari. Ternyata hasilnya sangat-sangat menguntungkan. Jika Anda tertarik, ibu-ibu rumah tangga yang sedang menyaksikan, tidak ada salahnya untuk mengisi waktu luang memelihara burung kenari. Karena selain menguntungkan, memeliharaannya juga tidak terlalu sulit. Itu yang penting. Demikian edisi Jendela Usaha kali ini. Kita bertemu lagi di edisi Jendela Usaha lainnya. Saya Yeni Yusra. Sampai jumpa.